Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan penolakan untuk mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menjadikan Greenland sebagai bagian dari AS dan mengancam akan mengenakan tarif sangat tinggi pada Denmark jika mencoba menghalangi jalannya. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Mar-a-Lago, Florida, beberapa jam setelah anaknya Donald Trump Jr. mendarat di ibu kota itu pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025. Keinginan Donald Trump untuk memiliki dan mengendalikan Greenland tergambar dalam pernyataannya yang mengancam Denmark dan bahkan akan melibatkan penggunaan kekuatan militer dalam mencapai tujuannya itu jika Denmark mencoba menghalanginya. Lalu apa yang melatar belakangi keinginan kuat Donald Trump untuk memiliki Greenland? Namun sebelum membahas faktor yang mendorong minat Trump untuk memiliki Greenland lebih jauh, kita akan membahas sejarah awal mula keinginan Amerika Serikat terhadap wilayah ini yang akan memberikan gambaran tentang seberapa penting Greenland bagi mereka. Presiden Amerika Serikat yang akan dilantik pada tanggal 20 Januari ini telah menunjukkan minat yang sangat kuat terhadap Greenland sejak menjabat sebagai presiden sebelum Joe Biden, yaitu pada Agustus 2019 lalu. Saat itu, Donald Trump mengungkapkan minatnya untuk membeli Greenland, wilayah otonom yang merupakan bagian dari kerajaan Denmark. Akan tetapi, keinginan Trump mendapat penolakan dari Denmark dan pemerintah Greenland dengan mengatakan bahwa Greenland tidak untuk dijual. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyebut gagasan Trump untuk membeli Greenland sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Penolakan dan pernyataan Perdana Menteri Denmark memicu tanggapan dari Trump dengan membatalkan kunjungan resmi ke Denmark yang telah direncanakan pada awal September 2019. Namun baru-baru ini, Donald Trump kembali mengungkapkan minatnya untuk mengakuisisi Greenland. Keinginan itu disampaikan pada tanggal 7 Januari 2025 dan tidak menutup kemungkinan akan menggunakan kekuatan militer atau ekonomi untuk mencapai tujuannya itu. Pernyataan Trump itu mendapatkan komentar tegas dari Perdana Menteri Greenland terpilih EGD dengan mengatakan bahwa pulau itu tidak untuk dijual. Greenland adalah milik kita, wilayah itu tidak untuk dijual dan tidak akan pernah dijual. Kita tidak boleh kehilangan perjuangan panjang hanya untuk memperoleh kebebasan. Selain itu, pemerintah Denmark mengumumkan akan meningkatkan anggaran pertahanan di Greenland sebesar $1 miliar menyusul keinginan Trump untuk mengambil alih pulau otonom tersebut. Selain mendapat penolakan dari Denmark dan pemerintah Greenland, pernyataan Donald Trump juga memicu berbagai reaksi internasional. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa Arktik adalah zona kepentingan Rusia dan menentang perubahan status quo di wilayah tersebut. Selain itu, negara-negara Nordik seperti Swedia juga memperingatkan agar tidak mengusik ketenangan dan ikut campur mengenai keputusan masa depan Greenland adalah hak Denmark dan pemerintah Greenland. Bahkan kecaman terhadap rencana Donald Trump juga datang dari Uni Eropa seperti Prancis dan Jerman yang merupakan sekutu terdekat Amerika Serikat, yang menganggap keinginan Trump sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan justru akan menimbulkan ancaman terhadap perbatasan Uni Eropa dan merusak stabilitas di wilayah tersebut. Rencana Trump untuk mengakuisisi Greenland dipandang oleh media internasional sebagai bentuk imperialisme modern dan mempertanyakan legalitas serta etika di balik rencananya. Donald Trump bukan presiden pertama yang mengusulkan pembelian Greenland. Ide tersebut pertama kali dicetuskan oleh Presiden ke-17 Amerika Serikat Andrew Johnson pada tahun 1867. Andrew Johnson mengutus Menteri Luar Negerinya saat itu untuk merundingkan pembelian Greenland dari Rusia. Akan tetapi, usahanya tidak membuahkan hasil. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menduduki Greenland dengan membangun pangkalan militer dan radio. Dan sejak saat itu, pasukan Amerika Serikat telah mempertahankan kehadiran permanen di pangkalan luar angkasa Pasifik yang sebelumnya dikenal sebagai Pangkalan Udara Thule di barat Laut Greenland hingga saat ini.
Pada tahun 1946, Amerika Serikat kembali menunjukkan minatnya kepada Greenland. Presiden Amerika Serikat, Harry Truman, mengusulkan untuk membeli pulau tersebut seharga 100 juta dolar. Namun sekali lagi, tawaran Amerika Serikat itu ditolak oleh Denmark. Greenland adalah negara konstituen kerajaan Denmark yang terletak di antara Samudra Arktik dan Atlantik, tepat sebelah timur Kepulauan Arktik Kanada. Negara ini merupakan salah satu pulau terbesar di dunia dengan luas mencapai 2.166,86 km persegi. Akan tetapi sebagian besar wilayah ini tertutup es dan berpenduduk hanya sekitar 56.000 orang. Meski demikian, beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina ingin memiliki kendali atas wilayah ini. Greenland menjadi rebutan karena posisinya yang strategis secara geopolitik, terutama bagi Amerika Serikat. Nuuk sebagai ibu kota Greenland memiliki jarak lebih dekat dengan ibu kota Amerika Serikat dibandingkan Copenhagen sebagai ibu kota Denmark. Dan hal ini mungkin membuat Amerika merasa lebih berhak atas kendali Greenland. Lebih dari itu, meski tawaran Amerika Serikat tidak membuahkan hasil, sejak pertama negara ini berencana membeli Greenland seperti yang disinggung sebelumnya. Akan tetapi, Amerika Serikat memiliki pangkalan udara yang terletak di Greenland Barat Laut, yang saat ini dikenal Pangkalan Luar Angkasa Pasifik, yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pertahanan tahun 1951. Pangkalan ini merupakan pos terdepan paling utara dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan dilengkapi dengan sistem peringatan rudal. Oleh karena itu, Amerika Serikat berambisi mengendalikan Greenland dan tidak akan membiarkan kekuatan besar seperti Rusia dan Cina untuk mengendalikan wilayah ini yang berpotensi dijadikan pijakan untuk menyerang Amerika Serikat. Selain penting secara keamanan sebuah negara jika berhasil mengendalikannya, Greenland juga menyimpan kekayaan sumber daya alam yang mencakup minyak dan gas, serta logam tanah jarang yang banyak diminati untuk produksi mobil listrik, turbin angin dalam transisi hijau, serta untuk pembuatan peralatan militer. Sementara saat ini, Tiongkok adalah produsen tanah jarang terbesar di dunia dan telah mengancam akan membatasi ekspor mineral penting dan teknologi terkait menjelang masa jabatan kedua Donald Trump. Oleh karena itu, pernyataan Donald Trump terkait keinginan kuatnya untuk membeli Greenland dapat diartikan sebagai kekhawatirannya terhadap cengkeraman Tiongkok, sehingga ia tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan militer jika Denmark mencoba menghalangi untuk mencapai tujuannya.